Rahasia Pintu Ajaib Leona, Petualangan di Negeri Festival. Di sebuah rumah besar bergaya kolonial di pinggir kota, hiduplah seorang gadis kecil bernama Leona bersama ayah dan ibunya. Rumah itu tenang, sangat rapi, namun sedikit sunyi. Kedua orang tua Leona sangat menyayanginya, namun mereka terlalu ketat. Mereka tak pernah mengizinkan Leona bermain di luar rumah. Di luar terlalu berbahaya. Tuan Armando adalah seorang arsitek kenamaan yang sering lembur merancang bangunan pencakar langit. Ia pernah mengalami kecelakaan parah saat kecil di luar rumah. Sebuah trauma yang membekas dan membuatnya sangat protektif terhadap Leona. Kau cukup bermain di dalam saja, itu lebih aman. Nyonya Clara, seorang dokter bedah saraf, yang jadwalnya selalu padat dan sering dipanggil mendadak untuk operasi darurat. Ia selalu khawatir akan segala jenis kuman dan cedera yang mungkin mengintai, terutama karena sering melihat dampak fatal dari kuman dan cedera di luar sana. Kesibukan mereka berdua membuat mereka percaya bahwa menjaga Leona tetap di rumah adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatannya, meskipun itu berarti mengorbankan masa kecilnya. Setiap hari, Leona hanya bisa memandangi dunia luar dari jendela kamarnya di lantai 2. Di luar sana, anak-anak berlarian, tertawa, dan bermain. Leona hanya bisa menatap iri. Dia ingin seperti anak-anak yang lain. Hatinya merindukan kebebasan yang tak pernah ia rasakan. Suatu hari, saat langit biru dan angin bertiup sejuk, ayah dan ibunya pergi untuk bekerja. Terburu-buru mengejar janji tamu penting. Ingat Leona, jangan keluar. Suara kunci berputar mengunci Leona di dalam seperti biasa. Leona terdiam, hatinya terasa kosong. Hampa, seperti rumah yang besar dan sunyi itu. Tiba-tiba, dari jendela rumahnya, ia melihat sebuah layang-layang merah terbang tinggi. Kemudian terlepas dari talinya dan melayang bebas di langit. Layang-layang itu terbang jauh menuju sesuatu yang mengagumkan di kejauhan. Sebuah festival. Dari jauh, Leona bisa mendengar musik samar-samar, melihat balon warna-warni, lampu-lampu gantung, dan kincirnya yang berputar anggun. Sebuah magnet yang menarik jiwanya yang terkurung. Leona nyaris membuka pintu rumah. Tangannya sudah meraih kenop dingin. Tapi bayangan tatapan kecewa orang tuanya membuatnya mundur. Dengan lemas, ia kembali masuk ke ruang tengah. Ia bermain boneka, mencoba melukis, membaca buku. Namun semuanya terasa hambar, seperti makanan tanpa bumbu. Hingga tiba-tiba, saat ia hendak mengambil bola yang menggelinding ke sudut ruangan, ia menyadari ada pintu kecil tersembunyi di balik sebuah kanvas. Pintu itu dengan ukiran kuno dan pegangan kuningan yang berkarat. Tidak pernah ada sebelumnya. Rasa penasaran lebih kuat dari rasa takutnya menguasai Leona. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Dan matanya membelalak. Di balik pintu itu terbentang dunia yang tidak nyata. Dunia festival yang ajaib. Di sana, tanah yang berkilau seperti serpihan bintang. Udara yang penuh serpihan cahaya keemasan. Tenda-tenda sirkus raksasa dengan corak berputar.
permen kapas sebesar kepala yang mengeluarkan aroma manis, dan karakter-karakter lucu dengan kostum aneh namun ramah, menyambutnya dengan senyum lebar. Leona berlari masuk ke dunia festival ajaib. Hatinya amat senang. Ia menari mengikuti irama musik riang dan bermain sepuasnya. Ia merasa bebas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia berteman dengan seekor beruang pemain biola, seekor kelinci lucu bernama Philo, dan peri kecil bernama Mira. Hari terasa seperti mimpi, tanpa batas dan tanpa beban. Namun, saat Leona berkata ia ingin pulang, teman-temannya merunduk. Wajah mereka muram. Leona, waktu di sini berbeda dengan duniamu. 1 menit di sini bisa jadi 1 tahun di sana. Leona merasa panik. Ia berlari kembali ke pintu itu. Ia membukanya dan masuk. Lalu mendapati rumahnya sudah tak sama lagi. Debu di mana-mana, sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Semuanya berubah, sepi yang mencekam. Di meja, ia melihat kalender yang usang dengan lembaran yang menguning dan tanggal yang sudah terlewat selama 20 tahun. Leona menjerit, suaranya parau karena terkejut. Ia masih anak-anak, tapi dunia sudah berjalan jauh tanpanya. Dengan hati remuk, ia berjalan keluar rumah. Kota pun sudah berubah drastis. Gedung-gedung menjulang tinggi ke angkasa. Suara kendaraan asing memekakkan telinganya. Dan tidak ada satupun wajah yang ia kenali. Leona duduk menangis di bawah pohon tua. Ia merasa sendirian di dunia yang asing ini. Tapi tiba-tiba terdengar suara familiar, suara lembut dari balik daun-daun. Tiba-tiba peri kecil muncul di hadapannya. Kau belum kehilangan segalanya, Leona. Ia mengulurkan tangannya. Di dalamnya tergenggam sebuah kompas kuno yang tidak ada jarumnya. Kompas ini tidak menunjuk arah, Leona. Ia menunjuk momen. Di permukaannya akan beriak cahaya menuju saat-saat penting dalam hidupmu, saat kau membuat pilihan krusial. Kau bisa memilih untuk kembali ke salah satu titik itu. Tapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan kau tidak bisa kembali lagi ke titik ini. Leona memeluk kompas itu dengan perasaan yang amat sedih. Ia memejamkan mata, membayangkan semua penyesalannya. Ia membayangkan saat layang-layang merah itu terbang melintasi jendelanya. Sesaat sebelum ia melihat pintu tersembunyi. Aku ingin kembali ke saat itu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin hidup. Tiba-tiba angin besar berhembus dan cahaya terang menyelimuti Leona. Ia merasakan tarikan kuat, seolah waktu itu sendiri memutarnya kembali. Saat ia membuka matanya, ia kembali ke ruang tengah rumahnya. Debu tidak ada, jendela bersih, dan layang-layang merah baru saja terbang melintas di jendela rumahnya, sama persis seperti yang ia lihat sebelumnya. Ia masih kecil dan belum terlambat. Hari itu, Leona tidak membuka pintu di balik kanvas kosong. Ia tahu itu. Di dalam sana adalah jebakan waktu yang manis namun berbahaya. Namun saat ayah dan ibunya pulang, untuk pertama kalinya, Leona bicara dari hatinya tanpa rasa takut. Ayah, ibu, aku ingin bermain di luar. Hanya sebentar. Aku ingin tahu dunia. Aku ingin punya teman. Awalnya orang tuanya terkejut, diam, membeku. Mendengar permintaan yang belum pernah terucap dari bibir Leona.
Tapi mereka melihat mata Leona, mata yang seperti baru kembali dari perjalanan jauh, mata yang menyimpan cerita tentang waktu yang hilang dan pilihan yang berat. Dan mereka tahu saatnya berubah. Mereka menyadari bahwa terlalu melindungi Leona justru merampas hal terpenting dalam hidupnya, pengalaman. Hari itu, Leona keluar rumah. Untuk pertama kalinya, layang-layang merah itu masih melayang di langit. Ia berlari mengejarnya. Langkahnya ringan. Dan anak-anak lain menyambutnya tertawa, membagikan tawa dan keceriaan yang selama ini hanya bisa ia impikan.